Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, kita itu lebih butuh anti serangga atau kita lebih butuh pupuk dan yang menyuburkan tanah? Iya kan? Kan mesti bagaimanapun juga yang kena serangga dan tidak kena serangga butuh pupuk dan butuh penyubur tanah. Pasti itu, ya kan? Tapi tidak semua tanaman butuh anti serangga kalau memang tidak ada serangganya. Iya kan? Nah, jadi kenapa antivirus itu dicari, dikejar-kejar begitu rupa, ya kan? Begitu tingginya, sementara mereka mengabaikan probiotik, prebiotik, multivitamin, ya kan? Imunobooster, jangan ivermectin naik, kebutuhannya sangat tinggi di marketplace, vitamin D dosis tinggi naik, vitamin C dosis tinggi naik, ya kan, zinc naik, justru probiotik, prebiotik, multivitamin, mineral malah omsetnya turun gitu loh. Itu harusnya naik lebih tinggi. Jadi harusnya kalau zaman sekarang itu, kalau kita lihat di Tokopedia atau di marketplace sekarang banyak sekali yang mencari multivitamin, vitamin D, vitamin C itu banyak sekali ya. Sebenarnya harusnya nggak begitu ya, harusnya nggak begitu. Kalau mereka itu naik berkali-kali lipat, mestinya gitu ya. Mestinya itu Bapak Ibu bisa melakukan mengedukasi masyarakat dengan lebih baik. Mestinya juga Bapak Ibu itu omsetnya akan meningkat tinggi sekali seperti marketplace itu, justru lebih banyak gitu loh. Dan sekarang itu kan seperti Bapak Ibu tiarap dengan adanya ini, itu berarti edukasi, kemampuan edukasi Bapak Ibu terhadap masyarakat itu masih kurang. Kebutuhannya lebih tinggi probiotik, prebiotik, multivitamin dan mineral daripada kebutuhan vitamin D dosis tinggi. Apalagi yang dikejar sekarang ivermectin yang belum terbukti, ya kan? Dokter itu kerjanya obat-obat itu banyak yang berurusan dengan bagaimana membunuh hama penyakit itu. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan obat-obat yang sekarang berkembang, yang jadi rame itu kan misalnya ivermectin ya. Ivermectin itu efektif tidak gitu ya. Ivermectin itu sangat bagus untuk membunuh cacing, sangat bagus gitu ya. Itu karena dia obat cacing. Nah, apakah dia punya kemampuan antivirus? Itu yang belum ada buktinya, yang masih dalam penelitian gitu ya. Nah, kalau persoalan testimoni itu memang di kedokteran tidak memperbolehkan. Di kedokteran itu tidak memperbolehkan. Nah ini alhamdulillah Singapura datang juga ya, Taiwan juga datang ya. Ya kalau Singapura lebih tertib ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan benar-benar, ivermectin itu oleh BPOM diperbolehkan, betul-betul diperbolehkan untuk obat cacing. Dokter semua pakai itu ivermectin untuk obat cacing. Artinya dia sebagai pembunuh cacing memang hebat. Tapi apakah dia berfungsi untuk membunuh virus? Buktinya belum cukup kuat ya, sehingga oleh BPOM dan oleh ID belum bisa diklaim bahwa dia efektif untuk untuk mengobati COVID ini. Sekarang cara berpikir kita begini Bapak Ibu sekalian. Herbal itu adalah kalau kita berpikirnya kita integrasikan, kita kombinasikan, kita barengkan, saling memperkuat gitu. Jadi ibaratnya kalau kita lihat di NASA, itu kan ada, kalau kita mau menanam sesuatu, itu kan dimulai dulu dari satu bahannya disiapkan dulu, ya kan? Produk NASA ada yang digunakan untuk itu. Jadi sebelum nanam, diperbaiki dulu unsur tanahnya, ya kan? Kesuburan tanahnya disiapkan dulu. Setelah itu ditanam, ya. Setelah ditanam, nanti perlu ketika ini perlu pertumbuhan vegetatif, ada pupuknya. Kemudian ini jatuh ke pertumbuhan generatif, ketika dia berbunga berbuah biar banyak, ada lagi pupuknya POC ya, pupuk cairnya itu. Dan ini akan sangat berbeda ketika misalnya nanti diharapkan ketika tanahnya subur, semua ditanam di situ akan berkembang baik, ya kan?
agar dia bisa rimbun, cabang-cabangnya banyak, pertumbuhan vegetatifnya harus dipupuk, kan begitu. Kemudian ketika kita jatuh ke pertumbuhan generatif, biar bunganya banyak, buahnya juga cukup kuat dan banyak, berarti dia butuh pupuk lagi yang berbeda. Nah, kemudian kalau ada hama datang, yang dilakukan apa? Ya harus pembunuh hama. Nah, posisi herbal itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita ibaratkan saja, kita nanam, bibitnya bagus, tapi di tanah yang tandus, ya tidak akan bagus, begitu. Dia ditanam di tanah yang cukup bagus misalnya, tapi kekurangan unsur hara, pupuknya nggak ada, dia bisa tumbuh, bisa hidup, lumayan bagus, tapi tidak optimal, ya kan? Orangnya tumbuhan itu tidak mati, tetapi tidak bisa tumbuh optimal dan membuahkan hasil yang maksimal. Apalagi kalau dia kena hama, gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu kena komorbid, orang itu ada komorbid, itu ibaratnya dia itu sudah tanaman yang sudah tidak sehat. Ada penyakit, ada bagian-bagian ranting yang sudah rusak, ada bagian daun yang rusak. Nah, itu kalau ada hama berikutnya, ya pasti cepat matinya, kan gitu kan. Nah, komorbid itu seperti itu. Komorbid itu orang yang sudah punya penyakit dulu, kemudian kena COVID lagi. Nah, kalau sudah kena COVID, ya kemungkinan dia bertahan lebih kecil dibandingkan orang yang memang sehat. Ya. Begitupun misalnya, contoh misalnya, kenapa obat-obat dokter itu tidak efektif, gitu ya, tidak efektif? Ya itu tadi sama dengan begini Bapak Ibu sekalian. Itu ibaratnya tanamannya itu sudah sakit-sakitan, ya, sudah tanamannya itu kurus, ya kan, cabangnya sedikit, daunnya sedikit, gitu ya, kena hama. Nah, obat dokter itu adalah membunuh hama, hamanya dibunuh, ulatnya dibunuh. Nah, tetapi kita lupa bahwa apakah dia kemudian tak jadi sehat ketika hamanya itu sudah mati. Apakah dia menjadi subur lagi? Belum tentu. Karena apa? Karena memang kondisi tanahnya tidak subur, ya kan? Dia sudah ada penyakit-penyakit sebelumnya dan dia tumbuhnya tidak sehat. Ya otomatis Bapak Ibu sekalian, pertumbuhannya pasti terganggu. Nah, kenapa ada banyak kesaksian misalnya orang yang sudah sakit periksa ke dokter, diobati macam-macam tapi kok enggak sehat-sehat ya, tapi setelah minum herbal tiba-tiba menjadi sehat gitu ya. Ya. Itu ya ibaratnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dokter itu mungkin obat-obatnya sudah mampu membunuh kuman-kumannya, sudah terbunuh dengan baik. Tetapi tidak disertakan obat-obat untuk memperbaiki dahan dan rantingnya. Tidak ada obat yang memperbaiki tanahnya. Maka ketika dia minum herbal itu tujuannya tidak untuk membunuh kuman, tidak untuk membunuh serangganya ya. Tetapi dia menyuburkan tanah dan kembali memupuk kembali tanaman itu. Sehingga yang terlihat bahwa tanaman itu kemudian tiba-tiba menjadi tanaman yang subur dan sehat kembali. Nah, ini agar kita tidak terlalu dipertentangkan dan selalu mempertentangkan antara medis dan tradisional. Harusnya loh ya, kalau saya bayangkan, kalau edukasinya benar, mestinya omsetnya NASA itu tinggi sekali, lebih tinggi daripada kebutuhan masyarakat tentang ivermectin, kemudian mencari obat-obat antivirus, ya kan? Ya obat antivirus belum tentu kena virus, kenapa dikasih antivirus kan gitu kan? Jelas. Yang jelas dibutuhkan adalah bagaimana menyuburkan tanah, ya kan? Kemudian memupuk, itu yang jauh lebih penting dibandingkan kita sibuk mencari anti serangganya gitu loh. Karena belum tentu ada serangganya gitu loh. Jangan ivermectin naik, kebutuhannya sangat tinggi di marketplace, vitamin D dosis tinggi naik, vitamin C dosis tinggi naik, ya kan, zinc naik, justru probiotik, prebiotik, multivitamin, mineral malah omsetnya turun gitu loh. Itu harusnya naik lebih tinggi. Mau pakai ivermectin, bukti ilmiahnya belum ada, ya kan. Mau memberikan antivirus, virusnya juga belum jelas.
keefektifannya juga belum jelas. Tetapi kalau kita memberikan multivitamin, probiotik, prebiotik, pasti. Karena apa? Itu dibutuhkan baik yang kena ataupun yang tidak. Dia berfungsi sebagai profilaksis, mencegah. Dan dia berfungsi juga untuk apa? Integratif, meningkatkan kalaupun ada obat dari dokter diberikan untuk membunuh virusnya, ini juga akan seperti halnya tanaman itu yang sedang kena ulat, ulatnya lagi disemprot, kan gitu kan. Tapi kan perlu juga dia diberi pupuk agar nanti ketika ulatnya sudah mati, tanaman itu bisa tumbuh kembali, memperbaiki dirinya dan memperbaiki ranting-rantingnya dan tumbuh subur lagi. Nah, ini mestinya ada, lebihnya lebih tinggi.